itu yang mengatakan saya, Ervina Dwi Utari. G. Agista. Saya Ilke Sri Mulyaningsih Dari kelas Ekonomi Syariah. Afzalur Rahman adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Pakistan yang lahir pada tahun 1915. Beliau lahir di desa Malikpur, Gujranwala, Punjabi. Afzalur Rahman kecil dididik dari keluarga yang sangat kental dengan kultur masyarakat dengan tradisi keislaman. Setelah menamatkan pendidikan setingkat SMA, beliau melanjutkan pendidikannya di Islamia College Lahore, dan pada tahun 1967 beliau pindah ke Inggris dan mendirikan The Muslim Educational Trust yang dibiayai oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Lembaga ini memberikan pendidikan Islam kepada para muslim di sekolah-sekolah Inggris. Setelah memimpin selama 9 tahun, pada tahun 1976, Afzalur Rahman meninggalkan lembaga tersebut dan mendirikan lembaga lain, yaitu The Muslim Scholar Trust, yang merupakan lembaga yang lebih memfokuskan diri pada penerbitan buku-buku Islami. Beliau meninggal pada usia ke-83 tahun pada tahun 1998. Melalui lembaga ini, Afzalur Rahman kemudian menyusun ensiklopedi tentang sejarah perjalanan kehidupan Nabi. Selain ensiklopedi, Afzalur Rahman juga menulis berbagai karya lain seperti Muhammad sebagai seorang pedagang dan karya-karya lain yang telah tersebar di berbagai perpustakaan di perguruan tinggi di Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit pemikiran ekonomi oleh Afzalur Rahman. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang kebebasan dan tanggung jawab. Pakar ekonomi Islam yang pertama kali memasukkan kebebasan dan tanggung jawab ke dalam pemikiran ekonomi Islam yaitu An-Naqfi. Beliau memaknainya dengan dua pengertian, yaitu yang pertama secara teologis, di mana manusia bebas memilih mana yang baik dan buruk dalam mengelola sumber daya alam. Nah, untuk pengertian filosofisnya yaitu di dalam masalah muamalah, Islam membuka pintu seluas-luasnya, di mana manusia bebas berbuat apa yang ia inginkan atau apa yang ingin ia lakukan selama tidak ada nas yang melarangnya. Nah, untuk pemikiran ekonomi yang kedua yaitu konsep Islam tentang bunga. Tingkat bunga 0 dianggap sah di dalam negara Islam, dan selebihnya dianggap tidak sah atau memberatkan. Nah, sesuatu kelebihan di atas modal pinjaman, baik itu tunai, emas maupun perak, yang di dalamnya terdapat kelebihan maka itu dianggap haram. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat riba, baik tunai maupun barter, itu dilarang di dalam agama Islam. Nah, untuk pemikiran ekonomi yang ketiga yaitu tentang jaminan sosial. Tidak semua orang serba berkemampuan, justru banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih di era global yang penuh persaingan ini, yang dimana perekonomian dan lapangan pekerjaan yang semakin langka. Sumber perekonomian tidak seluruhnya mampu menyediakan barang dan jasa secara maksimal, dan bahkan terkadang produksinya yang terbatas. Maka Islam hadir dengan membawa konsep jaminan sosial yang prakteknya dilaksanakan melalui lembaga siswa atau lembaga zakat infak sodakoh yang dilaksanakan pada 1 Syawal setiap tahunnya, dan juga ibadah kurban yang dilaksanakan pada 10-13 Dzulhijjah. Nah, demikian sedikit tentang pemikiran ekonomi oleh Afzalur Rahman. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Langsung saja pemikiran ekonomi Islam yang selanjutnya yaitu maslahah. Maslahah merupakan fondasi kedua dalam ekonomi Islam. Mengapa demikian? Karena tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Maslahah sendiri berarti bernilai baik atau berfungsi baik untuk dunia dan akhirat. Para fuqaha mendefinisikan maslahah sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, berguna, dan kebaikan. Sedangkan dalam perspektif ijtihad dalam ekonomi Islam, maslahah sebagai suatu pendekatan yang sangat vital, terutama dalam mengembangkan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi Islam. Sebab maslahah adalah sesuatu yang hendak diwujudkan dalam syariat Islam. Dengan demikian, maka
segala tindakan ekonomi Islam, baik yang berkaitan dengan produksi barang ataupun produksi jasa, harus mengandung unsur kemaslahatan bagi umat manusia. Pemikiran ekonomi Islam yang selanjutnya yaitu adil atau keadilan. Keadilan merupakan dasar ketiga dari ekonomi Islam. Keadilan adalah salah satu pilar kehidupan yang sangat penting sehingga harus segera dibangun atau harus segera direalisasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa harus segera direalisasikan pada zaman itu? Karena di Arab kala itu terdapat kehidupan yang korup dan ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itulah faktor yang menyebabkan ditegakkannya keadilan. Keadilan berlaku untuk semua segi kehidupan umat manusia, termasuk dalam keadilan di bidang ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Islam berusaha menciptakan kehidupan berkeadilan dalam bidang apa saja. Contohnya dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan agama, seperti yang telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Hampir 2/3 dari isi Al-Quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan penghapusan kezaliman. Maka dari itu sangat penting keadilan ini menjadi fondasi dalam ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam yang selanjutnya yaitu kepemimpinan. Dalam perspektif Islam, tujuan dari diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, manusia berfungsi sebagai khalifah atau pemimpin. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, disertai dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah seperti potensi akal, spiritual, dan juga material yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya di dunia atau di muka bumi. Sebagai pemimpin, manusia memiliki kewajiban untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Namun, manusia juga diberikan kebebasan dalam mengelola keadaan di bumi, dalam mengelola sumber daya di bumi sesuai dengan akal pikirannya. Konsep pemikiran Islam dalam bidang ekonomi bertujuan mengangkat martabat umat manusia ke status yang terhormat atau ke status yang lebih baik lagi. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah ke-17 ayat 70 yang di dalamnya dijelaskan bahwa sebagai khalifah melaksanakan tugasnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan mengelola sumber daya kehidupan dengan seadil-adilnya dan seefisien mungkin, sehingga terwujudlah kesejahteraan yang menjadi tujuan utama dari ekonomi Islam. Tujuan dari ayat tersebut akan tercapai jika sumber kepenghidupan digunakan dengan penuh tanggung jawab dalam batas atau koridor-koridor yang telah digarisbawahi dalam syariat Islam. Pemikiran ekonomi Islam yang selanjutnya yaitu adalah kerja dan produktivitas. Islam sendiri mengajarkan konsep keseimbangan antara kehidupan di dunia ataupun di akhirat, antara ibadah dan juga bekerja. Dan semua pekerjaan manusia yang beriman kepada Allah atau muslim selama diniati atau diawali dengan menyebut nama Allah, maka semuanya berilah ibadah.
Begitu besarnya penghargaan Islam terhadap kerja manusia sehingga sangat mendukung meningkatnya produktivitas. Al-Quran dan Sunnah sangat mendukung hal ini, hal dalam meningkatkan produktivitas. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fisabilillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam bekerja, Islam mensyaratkan dengan cara-cara yang baik dan benar, dan juga melalui jalan yang diridhoi oleh Allah. Tidak boleh menggunakan jalan-jalan yang menyimpang, apalagi yang haram. Islam juga melarang manusia berperilaku malas. Dalam suatu kejadian, Amirul Mukminin Khalifah Umar ibnu Khattab pernah menegur seorang sahabat yang sering duduk di masjid dan berdoa tanpa mau bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Kata Umar, janganlah salah seorang dari kalian duduk di masjid dan berdoa, ya Allah, berikanlah saya rezeki. Sedangkan kalian tahu sendiri bahwa langit itu tidak akan menurunkan hujan emas ataupun hujan perak dan hujan dolar, kan tidak mungkin. Maka peringatan Umar itu tadi menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung kerja dan peningkatan produktivitas manusia dalam setiap segi kehidupan dan segi perekonomian. Namun semuanya harus seimbang. Jangan kalian ibadah tok tanpa dibarengi dengan bekerja seperti yang dijelaskan oleh Umar tadi, tetapi jangan kalian juga bekerja tok tanpa dibarengi dengan ibadah. Maka semua harus seimbang dan harus sesuai pada syariat Islam, tidak boleh menyimpang. Demikian presentasi dari kelompok 7 yang membahas tentang pemikiran ekonomi Islam menurut tokoh Afzalur Rahman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah kata. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.